Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih dalam keadaan sehat di masa pandemi seperti saat ini. Jadi dalam kesempatan kali ini, di video pembelajaran yang singkat ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia pangan, yang mana dosen pengampunya itu sendiri adalah Bapak Dr. Jamaluddin Sakung, SPD MKes. Jadi sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Adurus Tapara. Yang kedua ada Saudara Sandi Kurniawan. Yang ketiga Saudara Ismi Riliandi. Dan yang keempat itu Saudara Aldi Fahruluke. Jadi apa saja sih sebenarnya faktor penyebab kerusakan bahan pangan? Nah, tentu itu nanti akan kita bahas selanjutnya di video ini. Ada beberapa faktor penyebab kerusakan bahan pangan, itu antara lain ada pertumbuhan dan aktivitas mikroba, kemudian ada karena serangga, parasit ataupun rodentia, terus ada AW atau kandungan air dalam pangan, yang keempat itu suhu, yang kelima waktu, dan yang keenam udara. Jadi poin-poin ini, keenam poin ini akan kami jelaskan secara lebih lanjut lagi di dalam video pembelajaran kali ini. Jadi langsung saja. Yang pertama, faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan itu karena adanya pertumbuhan dan aktivitas dari mikroba. Nah, mikroba ini dapat kita temukan di tanah, air ataupun udara. Jadi bisa kita katakan ini mikroba bisa kita temukan di mana saja, dan ini dapat menyebabkan kerusakan bahan pangan. Dan tentu saja ini akan sangat berbahaya bagi tubuh kita karena mikroba ini sendiri bisa menghasilkan racun. Nah, mikroba dalam bahan pangan dapat mengubah komposisi bahan pangan dengan menghidrolisis pati dan selulosa menjadi fraksi yang lebih kecil. Nah, terus juga dia bisa menghidrolisis lemak dan menyebabkan ketengikan. Selanjutnya menyebabkan fermentasi gula, serta merombak protein menjadi amoniak, serta menghasilkan bau busuk. Terus juga beberapa mikroba itu bisa membentuk lendir, gas, busa warna, asam, toksin, dan lain-lain. Nah, itu untuk poin yang pertama. Kemudian faktor penyebab kerusakan bahan pangan yang lainnya itu ada rodentia, serangga, dan parasit. Nah, jadi gigitan serangga dan hewan pengerat atau rodentia. Nah, jadi rodentia ini hewan pengerat seperti tikus, itu akan melukai permukaan bahan pangan sehingga menyebabkan kontaminasi oleh mikroba. Nah, seperti yang kita tahu tadi, jika mikroba itu telah masuk ke bahan pangan pasti akan menyebabkan kerusakan dari bahan pangan tersebut. Nah, selanjutnya parasit ini banyak ditemukan dalam daging, misalnya cacing pita pada daging babi yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Selanjutnya hewan pengerat seperti tikus itu juga sangat merugikan karena selain banyak memakan bahan pangan, juga kotoran, rambut, dan urin tikus itu adalah media tumbuhnya mikroba, serta menimbulkan bau yang tidak enak. Gitu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga AW atau kandungan air dalam pangan, yaitu jumlah air bebas di dalam pangan yang dapat digunakan oleh mikroba untuk proses pertumbuhannya. Bila terjadi kondensasi udara pada permukaan bahan pangan atau dalam pengepakan buah dan sayuran, menghasilkan air dari respirasi dan transpirasi, maka dapat membantu pertumbuhan mikroba. Selanjutnya yaitu yang keempat, suhu, pemanasan atau pendingin. Pemanasan berlebih dapat menyebabkan denaturasi protein, kerusakan vitamin, pemecahan emulsi, dan degradasi lemak. Pembekuan pada buah dan sayuran dapat menyebabkan thawing setelah dikeluarkan dari tempat pembekuan,
sehingga mudah terkontaminasi oleh mikroba. Selain itu juga dapat menyebabkan denaturasi protein susu dan penggumpalan, sehingga suhu penyimpanan harus disesuaikan dengan jenis bahan pangan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu poin kelima. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan bahan pangan yaitu waktu. Nah, yang seperti kita tahu, jika bahan pangan disimpan dalam waktu yang lama itu akan mudah rusak atau busuk karena masing-masing bahan pangan itu memiliki batas masa simpannya sendiri-sendiri atau yang disebut masa kadaluarsa, atau yang lebih sering kita dengar itu dengan kata makanan yang sudah basi ya. Seperti contoh, kadang kalau kita beli sesuatu, misal tempe, itu jika terlarut lama disimpan itu nanti akan berjamur. Itu juga salah satu contoh dari pengaruh waktu yang menyebabkan kerusakan bahan pangan. Dan juga salah satu contoh lain itu seperti jika kita membeli sesuatu makanan kemasan atau apapun itu, pasti di situ juga ada batas waktunya yang telah disebutkan batas kadaluarsa dari suatu produk tersebut atau bahan pangan yang kita beli itu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu poin ke-6, salah satu faktor kerusakan bahan pangan itu yakni udara. Nah, jadi udara itu juga merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan bahan pangan atau makanan. Nah, udara termasuk oksigen itu selain dapat merusak vitamin, yang mana itu terutama vitamin A dan C, terus itu bisa merubah warna bahan pangan dan kandungan lainnya. Selain itu juga kan udara ini akan digunakan oleh kapang untuk pertumbuhannya. Nah, kapang ini dia pertumbuhannya itu umumnya aerobik atau memerlukan udara, dan jika kapang ini berkembang biak maka itu akan menyebabkan tengik atau bau yang tidak enak pada bahan pangan yang mengandung lemak. Selanjutnya yaitu karakteristik kerusakan bahan pangan. Karakteristik kerusakan bahan pangan berdasarkan uji organoleptik, yaitu pada rasa, warna, bau, tekstur, dan adanya mikroorganisme pada 7 golongan bahan makanan, yaitu yang pertama karbohidrat. Pada karbohidrat terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan. Selain itu dapat berair, berlendir, dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim ekstraseluler. Yang kedua yaitu pada protein. Contohnya pada susu akan terlihat lebih encer dan terbentuk gumpalan. Bakteri yang biasanya mengkontaminasi yaitu Staphylococcus aureus. Contoh pada protein lainnya yaitu daging dan ikan akan menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi amoniak. Selain itu teksturnya juga berubah menjadi lebih lembek. Yang ketiga yaitu pada lemak. Pada lemak terlihat kuning dan menggumpal. Muncul bau tengik dan rasa asam. Bau tengik dapat terjadi karena absorpsi bau oleh lemak, aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak, dan oksidasi di udara. Yang keempat, gula. Pada gula rasa menjadi asam dan menimbulkan gas. Contohnya pada jus juga terdapat gumpalan. Yang kelima, buah-buahan. Warna buah akan berubah menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena hamir atau jamur, dan juga sedikit disebabkan oleh bakteri. Yang keenam yaitu sayur-sayuran. Para sayur-sayuran menjadi lembek, lunak, dan berair. Hal ini terjadi karena organisme mempunyai enzim litik seperti selulase dan pektinase yang berperan merusak dinding sel sayuran. Dan yang ketujuh pada makanan kaleng, yaitu terjadi perubahan penampilan kaleng seperti menggembung, penyok, dan bau busuk. Mikroorganisme yang biasa ada pada makanan kaleng yaitu Clostridium botulinum.
Pada makanan kaleng seperti sarden terdapat warna hitam yang disebabkan oleh reaksi antara sulfida dan besi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.